Psycast di sini ada Ola dan Nara. Jangan Jangan lari. Hai semuanya. Halo Selamat teman-teman. Selamat datang di Pokari ini ya. Nah, untuk sesi kali ini kita akan membuat sesuatu yang baru di Pokari ini. Sesuai yang tadi di spoilerin di awal juga. Kalau misalnya ada Psycast. Nah, jadi Psycast itu apa sih? Psikologi casual talk. Benar banget. Jadi Psycast itu adalah psikologi casual talk. Dimana ini tuh jadi tempat kita untuk ngobrol santai tapi Betul. tetap Tetap ada makna. kayak gitu. Tetap ada pesan yang bakal dipetik manfaatnya ya. Benar Nggak banget. kosong doang kok. Iya. Terus kayak emang kita akan menyangkut beberapa teori psikologi juga nih di sini. Betul. Gitu. Nah, untuk pembahasan kali ini pertama kali karena biasanya kalau misalnya kita masuk kuliah pertama kali pun yang dipikirin punya teman gak ya? Iya, benar Gimana ya banget. kalau misalnya susah di kuliah adaptasinya? Jadi kita bakal bahas gimana cara survive dan adaptasi di perkuliahan ini. Betul banget. Karena dunia perkuliahan itu emang seru, tapi nggak jarang buat para maba nih khususnya yang baru transisi dari SMA ke kuliah itu pasti mereka ngerasain ada masa-masa susah adaptasi. Betul banget, sumpah lagi aku karena Relate baru jadi semester 3. Iya. Jadi kayak susah banget adaptasi karena bener-bener beda banget, jomplang banget dari SMA. Betul banget. Mau dari waktu, terus dari dosen-dosennya juga, dan Betul. tugas-tugasnya pasti itu beda banget gitu loh. Dan kita di sini bakal cari tahu nih, gimana caranya supaya kita nggak kewalahan. Betul. Khususnya para pendengar dan warga kemah juga gitu. Jadi langsung Buat- aja kali ya kita mulai. Jadi Ola, ngomongin soal mahasiswa baru nih. Salah satu permasalahan yang sering muncul itu kan adalah rasa kesepian, bener gak? Betul banget lagi. Aku bener-bener kayak pas awal-awal kuliah tuh bener-bener ngerasa sendiri kayak iya, aku kayak orang linglung banget di sini. Sama ini takut gak sih kayak aduh kira-kira kita bakal punya temen gak ya? Iya banget. Iya kan? Kayak berasa kayak baru lahir lagi Iya, benar. Kira-kira bakal ada yang nerima kita nggak ya? Dan banyak yang sulit cari teman baru juga nih rata-rata. Kalau misalnya aku sendiri juga agak relate gitu, karena waktu masuk ya itu tadi adaptasi baru, terus kayak takut dari karena kan di perkuliahan ini dari banyaknya pelosok gitu kan di kuliah di satu tempat. Jadi pasti dari segi orangnya beda-beda, sukunya juga beda-beda, dan adaptasinya itu nggak sama kayak waktu SMA gitu. Betul. Nah, kalau misalnya dari secara psikologis nih, nah itu dibahas tentang di teorinya Maslow, tentang yang kebutuhan manusia itu, dimana dari teori itu tuh ada kebutuhan yang namanya kebutuhan sosial. Nah, yang namanya manusia kan gak bisa ya kalau misalnya hidup gak ada orang, Benar, gak membutuhkan siapapun, gak mungkin kan. Jadi makanya kita butuh banget untuk bersosialisasi. Nah, itu tuh sosialisasi ini tuh termasuk ke dalam kebutuhan manusia. Jadi jangan ngerasa kayak kita tuh nggak bisa berteman, nggak bisa punya temen nih di kuliah ini, tapi ternyata pada dasarnya kita tuh orang yang saling membutuhkan. Satu sama lain. Iya, dan apalagi ada kayak kita kuliah di psikologi juga ya, Lala. Iya, dan pasti butuh banget dong, karena ya tugasnya aja kelompok semua ya, Teh. Kelompok semua, dan kayak pasti kita itu mempelajari manusia kan. Jadi ya pasti akan selalu berhubungan dengan manusia gitu. Kalau misalnya teori Maslow tadi yang kebutuhan sosial itu gak terpenuhi, bisa bikin seseorang itu ngerasa nggak nyaman di lingkungannya sendiri. Iya, gitu. benar banget. Pasti ngerasa kayak ya itu tadi nggak punya teman, nggak bisa ngapa-ngapain. Kesepian juga Betul, gitu betul. kan. Selain itu juga, selain rasa kesepian nih, ada soal permasalahan manajemen waktu. Kamu relate gak dengan manajemen waktu itu? Relate banget lah ya kayak, orang aku pertama kali ombus aja tolak. Karena kan kalau misalnya di SMA tuh jadwal teratur, misalnya bangun pagi jam 6, masuk sekolah jam 7 gitu kan. Istirahat jam 12, pulangnya jam 3 atau jam 4. Itu SMA. Sedangkan kalau misalnya di kuliah tuh enggak, ya kan? Bener-bener kayak kadang kelas pagi ada, kadang bisa jadi tiba-tiba online, kadang nanti siang ada lagi, kadang enggak. Bener-bener jaraknya jauh banget.
emang jaraknya banyak banget, terus kayak emang kadang dosen itu nggak bisa diprediksi juga kan. Iya, betul banget. Nah, Betul. kalau misalnya selain dari manajemen waktu ini ada lagi nih secara psikologi yaitu ada dari teori Bandura, yaitu tentang self regulation di mana di situ tuh kita mengatur diri sendiri. Kita tuh harus mengerti juga dong, harus kenal juga dong sama diri sendiri. Kita tuh pengennya kayak gimana. Tuh, Nah, kita juga harus tetap ini kita kuliah di sini tuh tujuannya untuk apa. tuh. Dan progresnya tuh kita juga harus ketahuin progres dari diri sendirinya tuh seperti apa. Untuk itu, buat teman-teman yang masih bingung nih untuk di kuliah ini harus ngapain, gak tahu harus gimana, bingung harus jalanin apa ya, kalian juga harus cari tujuan dari kalian kuliah itu sendiri tuh apa, Bener mengenal banget. diri sendiri dulu. Betul. Karena sejujurnya olah kalau misalnya aku itu kan ya waktu kuliah kan kita belajar banyak teori gitu kan. Terus kayak tadi teori Maslow, hierarchy needs, terus kayak teori dari Bandura, self regulation. Itu tuh bisa bikin kita tuh jadi lebih kenal sama diri sendiri gak sih? Iya banget, jujur aku juga kayak ternyata kadang, kok aku orangnya ternyata nggak gini Iya, ya. bener banget, bener banget. Kayak gitu. Kalau misalnya tadi kan kita udah jelasin juga soal kesepian sama soal manajemen waktu. Kira-kira menurut kamu sendiri apa solusi praktisnya gitu yang bisa dipraktikkan langsung oleh teman-teman yang nonton? Yang pertama ini bener-bener kayaknya emang aku banget deh kayaknya untuk yang pertama ikut organisasi. Oh iya, betul. Betul, 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 betul. Karena sejujurnya aku waktu jadi maba tuh kan lagi oprek-opreknya tuh banyak banget ya. Dan aku sebenarnya itu ikut bener-bener banyak banget kepanitiaan. Tapi ya emang nggak bisa banyak-banyak kan. Iya, Dan waktu itu aku terima 3. Dimana organisasi itu penting karena membentuk relasi. betul Dari banget. ya dari relasi itu tuh kita jadi punya temen kan. Jadi seleksi alam juga nggak sih teh di situ? Benar, Kayak benar, siapa yang bakal jadi teman kita di benar, benar. kepanitiaan itu yang bakal jadi nambah jadi support system kita nggak sih di kuliah? Benar. Kayak bukan cuma teman-teman ada di kelas doang gitu kan, tapi kayak dari Betul. organisasi ataupun dari kepanitiaan itu sendiri tuh bisa ngasilin teman baru kan karena ada divisi juga. Terus kayak kalau misalnya di kepanitiaan kan kayak bukan cuma angkatan kita doang nih gitu. Kadang ada katingnya yang jadi kadif atau gak kayak kalau misalnya di BEM jadi kadep kalian gitu. Nah, itu tuh bisa banget buat Membantu jadi teman banget, baru, iya membantu heeh, banget. kayak Kayak gitu. bener-bener ngerasa klopnya tuh ada banget. Apalagi aku sama Tenara, aku sama Tenara ini bener-bener kayak aku ngerasa nyaman banget dekat sama ini Ih, curhat. loh. Gimana Romola? Tapi bener kan ini jujur aku Oke. nyaman banget dekat sama Tenara dan Aduh, muka aku merah lagi jadi Ola. jadi salah satu tambahan support system aku deh kayak aku jadi gengsi gitu. Nanti kalian pasti bakal belajar sendiri khususnya warga Kema dan maba psikologi Unisba yang baru selesai pakem kemarin kayak Betul. gitu. Apalagi Terus nih teh tipsnya. oke, untuk manajemen waktu nih, kalau misalnya dari aku sendiri, biasanya kalau aku itu bikin jadwal harian ya udah pasti. Terus kayak kalau ada tugas banyak, karena kan jujur tugas di psikologi Unisba ini banyak banget, mau dari dosen ataupun kalau misalnya kita masih dalam rangkaian pakem gitu ya, apalagi yang maba-maba. Jadi biar gak lupa, ya mau nggak mau pasti dibikin dong notesnya gitu. Kalau misalnya Ya, tugasnya ini aja, ini apa aja. Nah kalau misalnya aku biasanya ditempel di sticky notes deket meja belajar gitu biar ingat. Nah kalau misalnya udah nanti dicoret aja langsung kayak gitu. Sama ini juga sejalan banget sama konsep dari type time management matrix dari Stephen Covey di mana kita harus prioritaskan hal-hal yang paling penting dan mendesak terlebih dahulu gitu. betul betul banget. Karena ya aku sebagai manusia pelupa ini Ngaku ya lah. mengakui butuh banget buat kayak list-list to-do list gitu loh yang harus dibawa apa aja dan itu Bener banget. membantu aku untuk lebih gesit buat melaksanakan aktivitas kuliah ini. Benar, karena kadang kelupaan gak sih kayak apalagi kalau bisa gabung kepanitiaan atau enggak organisasi, tugasnya tuh numpuk-numpuk Iya. gitu. Nah, selain itu juga tetap harus menjaga kesehatan fisik. Selain fisik, karena kita di psikologi, Benar banget. mental juga harus dong, ya Itu nggak mah sih? tujuan utama kita kan. Betul kan? Kita di Benar. psikologi ini kan rawat jalan. Oh ya, oh kamu rawat jalan Enggak sih. ternyata. Aku Maksudnya sih aku rawat jalan, benar juga. kayaknya Benar.
Ya, kesehatan mental tuh harus dijaga banget. Kita belajar di Mhm. psikologi tuh untuk menjaga kesehatan mental nggak sih? Kita Mhm. belajar tentang proses mental itu yang harus dijaga banget sama kita. Caranya Kalau gimana nih, Ola, kalau kira-kira? merasa overwhelmed itu, kita harus bisa meregulasi stres kita. Kita harus Benar bisa kenal sama stres kita tuh seperti apa, benar. dan itu tuh kita tuh harus bisa, jangan menyalurkannya tuh malah ke yang aktivitas negatif ya. Betul betul. Nah, kalau misalnya dari caranya sendiri untuk meregulasi stresnya ini bisa jadi kalau misalnya kita bener-bener kayak, "Aduh pusing banget nih," kita bener-bener bisa atur nafas kita dulu pertama kali, Oke, itu yang benar bisa juga. banget kita jaga nggak sih? Mhm. Yang bisa kita kontrol juga, atur nafas, terus meditasi, kita, mikirin dulu nih di kamar, diamnya dulu di kamar, mikirin semuanya, kayak kita harus kayak gimana ngelakuinnya, Betul. kayak gitu. Nah, ini tuh ada di teorinya, teori copingnya dari Lazarus dan Folkman. Benar banget. Jadi kayak biar semua emosi negatif itu nggak ditelan mentah-mentah mungkin ya. Iya, Jadi biar kayak kita harus atur pernapasan, harus meditasi, kayak gitu dan lah. nggak dipendem yang jadi ngebludak juga nggak sih, Teh? Benar benar. Jadi tetap harus bisa meregulasi emosi itu adalah kunci paling penting. Nah, Ola, menurut kamu, kalau misalnya ada satu pesan yang bisa kamu sampaikan ke para pendengar, teman-teman sebuah dari warga kemah, soal adaptasi perkuliahan, apa pesan dari kamu buat mereka? Kita tuh kuliah tuh pasti punya tujuan, tujuan Mhm, karir gitu kan. pasti. Dimana dari tujuan karir ini kalau misalnya dibayangin sebagai jalan tol, kita perjalanan ini tuh yang kita capai itu bukan hanya karir aja, tapi dalam mencapai karirnya itu kita juga harus menikmatin prosesnya. Benar. Dimana kita juga harus jangan lurus aja. Pasti ada tetap masalah ya, dimana itu tuh kita tuh makanya harus bisa mengenal diri sendiri itu dan kita juga harus bisa hmm, beradaptasi juga tadi kan, dimana kita punya banyak teman yang untuk mendorong kita ke kesuksesan yang kita tuju itu. Betul. Kalau dari Tenara apa sih? Aku setuju banget sih sama kamu, Ola, dan yang paling penting itu tuh, karena kita makhluk sosial, balik lagi, dan karena kita adalah mahasiswa psikologi, nah kita tuh harus sadar kalau misalnya kita itu nggak pernah sendirian gitu loh, dan jangan pernah nelan semua emosi negatif tadi yang udah dijelasin itu mentah-mentah, karena itu tuh secara gak langsung bakal bikin diri kita sakit, ya gak sih, Ola? Betul banget 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 banget. Banget kan? Entah itu jadi overthinking, entah itu kalian malah nanti jadinya stres sendiri gitu kan. Pada akhirnya kalian akan kemakan gitu sama emosi negatif itu. Nah, banyak banget teman-teman dan bukan teman, balik lagi, teman itu bukan cuma dari seangkatan kalian doang, tapi ada juga kakak tingkat. Mungkin yang kalian tuh yang masih bingung kayak misalnya matkul ini gimana ya, dosen ini gimana ya. Saya Iya, kayak gitu. Nah, bisa saling tanya aja kok, maksudnya ke kakak tingkat yang kalian kenal, karena kalau misalnya jujur aku sebagai kakak tingkat juga yang sekarang udah masuk semester 5 dan sudah punya adik-adik tingkat 2 angkatan, sudah tua ya, tahun depan skripsi. Itu tuh kalau misalnya kalau aku pribadi ya, kalau misalnya ditanyain misalnya kayak, "Teh Nara tahu nggak ini apa?" Tuh malah seneng gitu loh, karena kita merasa dibutuhkan dan bisa membantu ya. kalian, kayak gitu. Nah, Betul banget. mungkin itu tadi dia tips and trick dari kita buat cara survive dan adaptasi di perkuliahan ini, dan ini pun bukan hanya untuk maba ya, karena kita juga harus terus survive ya nggak sih, Teh? Survive. Kita ngobrol Sampai gini juga akhir. sambil Oh iya ya. menenangkan diri sendiri. Oh iya ya, harus Iya, kayak gitu, harus kayak gitu. betul. Dan Gitu. penting banget untuk bisa beradaptasi di perkuliahan ini. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua yang lagi ngerasain susahnya survive di dunia perkuliahan Kuliahan. gitu. Oke, Betul. makasih ya semuanya udah pada dengerin Psycast. Nah, kalau misalnya kalian punya pengalaman atau isu atau nggak kayak pengen deh minta tips and trick lain atau nggak pengen ada sesuatu pembahasan yang dibahas nih sama kita, kalian boleh banget komen soal permasalahan apapun dan nanti kita juga bakal berusaha untuk merealisasikan hal itu gitu kan ya, Iya, Ola? siapa tahu Kayak kita gitu. membantu ya di sini. Siapa tahu kita membantu. Dan jangan lupa stalk semua sosial media BMF Psikologi Seru-seru Unisba. banget loh Kayak gitu. konten-konten kita tuh. Sumpah seru banget gitu. Kayak konten kita tuh bukan cuma
misalnya dari advokasma doang, kayak dari kerohanian doang gitu. Misalnya mentang-mentang kita di Unisba, enggak juga kan? Enggak juga. Banyak hal lain kayak kita bahas politik, kita bahas hal-hal kayak gini gitu, kita bahas hal psikologi yang bisa membantu kalian untuk grow lebih baik Betul, tadi. betul banget. Dan seru-seruan pun ada ya. Menurut kamu next episode kita bakal bahas apa dan sama siapa? Siapa ya? Kayaknya ini bakal kita keep dulu. Masih jadi rahasia. Masih jadi tentunya. rahasia. Karena kalau misalnya kita kasih tahu pun gak kasih tahu pun tetap seru teh. Iya benar seru dan kalian tuh jadinya excited gak sih Iya. nungguin dan mantengin. Yes. Nah ini mau ada apa nih gitu. Karena ini aja tiba-tiba saya cash. Tiba-tiba saya cash nanti gak tahu bawa siapa Iya, tuh bawa kan. siapa. Jadi di stay tune terus buat cekin, pantengin terus buat IG BEM dan semua sosial media. Karena di IG BEM bakal ada ke website yang munculin ke semua platform dari BEM Dari ini juga. BEM sendiri. Tuh. Dan yang pastinya semoga bermanfaat dari konten-konten kita ini buat Iya. teman-teman dan khususnya warga Kemah. Kalau gitu, sampai jumpa di next episode berikutnya. Dadah. Terima kasih. Terima kasih semua. Pokari Podcast Keluarga Psikologi.